Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku produsen, atau kita kenal dengan teori produksi dan biaya. Dalam teori produksi sendiri, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana tingkah laku produsen itu mempengaruhi yang namanya aktivitas input maupun output ya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang tingkah laku dari produsen, saya jelaskan dulu proses produksi. Proses produksi itu merupakan, mengubah input menjadi output. Jadi misalnya mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi. Jadi, bahan mentahnya input, barang setengah jadinya jadi output, ataupun bahan jadinya jadi output. Produksi sendiri meliputi semua kegiatan untuk menciptakan ataupun menambah nilai ataupun manfaat dari suatu barang ataupun jasa. Jadi sesuatu yang, eee, tadinya tidak bernilai menjadi sesuatu yang, ada manfaat atau ada nilai gunanya dari barang tersebut. Itulah yang disebut dengan, produksi. Ini merupakan fungsi produksi, di sini, model matematisnya bisa dijelaskan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, kalau di pengantar makro, itu ada namanya fungsi Cobb-Douglas ya, di mana Q sama dengan fungsi dari input ya. Dalam model matematis fungsi produksi di sini menunjukkan, hubungan antara jumlah faktor produksi dalam hal ini input yang digunakan dengan jumlah barang atau jasa output yang dihasilkan. Nah, di sini, fungsinya Q sama dengan fungsi dari capital, labor, kemudian ada tambahan resource dan teknologi. Jadi, input itu tidak hanya didukung oleh, yang namanya modal dan tenaga kerja saja, tapi juga ada sumber daya yang berperan, juga ada teknologi yang berperan dalam menghasilkan output atau dalam menghasilkan suatu barang, ya. Kemudian fungsi produksi total atau total produk di sini merupakan fungsi dari capital dan labor ya, atau fungsi dari, output ya. Kemudian untuk produksi rata-rata atau average product atau, singkatannya AP ya. AP sendiri merupakan total produk dibagi dengan labor-nya atau kapital. Sedangkan untuk marginal product atau notasinya MP itu merupakan delta total produk dibagi dengan delta labor ataupun kapital. Nah, berikut merupakan contoh, schedule dari fungsi produksi dari seorang produsen dalam menghasilkan sejumlah padi ya. Dalam hal ini siapa penghasil padi? Yakni petani ya. Nah, dalam menghasilkan, padi, seorang petani memerlukan sejumlah input ya. Input yang digunakan banyak sekali, ada tenaga kerja, kemudian ada air, ada tanah, ada pupuk ya, kemudian ada pula bibit ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan input, sedangkan output-nya yakni apa? Output-nya yakni padi ya. Nah, di sini saya contohkan input-nya berupa pupuk ya. Ketika seorang petani itu tidak menggunakan pupuk sama sekali, maka jumlah produksi yang dihasilkan, padinya sebesar 1.000 kilogram, dengan produk marginalnya, otomatis nggak ada. Kemudian, ketika dia menambah input pupuknya jadi 1 kilogram, maka jumlah produksi padinya meningkat jadi 1.250 dan produk marginalnya sebesar 250. Bagaimana ketika dia terus menambah inputnya, menambah pupuknya misalnya, menambah pupuknya di sini sampai 7 kilogram, maka jumlah produksinya juga akan semakin meningkat, jumlah produksi padinya juga semakin meningkat menjadi 2.650. Namun produk marginal atau marginal produknya, marginal produk itu tadi kan diperoleh dari delta TP per, capital maupun labor ya.
itu diperoleh, dari delta TP. Nah, delta TP-nya justru di sini ini tambahannya semakin berkurang. Nah, ini diperoleh dari mana? Kira-kira 300, 350. Nah, ini selisih antara ini ke sini. 1.250 ke 1.550. Nah, selisihnya berapa? 300. Dan seterusnya. Ya. Nah, itu selisihnya. Itu merupakan marginal produknya atau tadi delta TP per L-nya ya, kan gitu. Nah, di sini ketika dia menambah lagi sejumlah input, terus misalnya ke 8 kilogram, apa itu namanya, pupuknya terus ditambah, maka jumlah produksi padinya akan tetap di sini. Ya, kemudian produk marginalnya juga nol otomatis, nggak ada tambahan dari sini ke sini ya. Kemudian ketika dia terus menambah ke 9 kilogram pupuknya, maka justru jumlah produksi padinya akan menurun ya, bukan malah meningkat tapi tambah menurun ya. Bahkan produk marginalnya semakin turun atau sampai negatif ya. Nah, di sini, kenapa kok jumlah produksinya, turun, Bu, kalau pupuknya ditambah terus? Nah, kalau pupuknya ditambah terus, kira-kira yang terjadi apa? Yang terjadi, apa tuh namanya, kontur tanahnya jadi jelek ya, eee, kontur tanahnya jadi jelek, akhirnya apa? Banyak serangan hamanya ya, akhirnya apa? Akhirnya produksi padi yang dihasilkan itu apa? Akan semakin menurun, seperti itu. Sama, kalau di teori tingkah laku konsumen ketika terus ditambah kan akan mengalami kebosanan ya, seorang konsumen. Nah ini kalau justru terus ditambah inputnya, maka justru hasilnya juga akan jelek, hasilnya juga akan sedikit. Nah inilah yang disebut dengan diminishing, marginal return ya, atau kita sebut dengan hukumnya the law of diminishing marginal return. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kalau dihubungkan titik-titik dalam schedule tadi akan menghasilkan kurva total produk dan marginal produk ya. Di sini awal mulanya naik, terus kemudian turun. Sama ya, sama dengan di bawahnya ini, yakni apa tuh namanya, eee, marginal produknya juga awalnya naik terus kemudian turun ya. Di sini ada IMR, ada DMR, ada NMR. Nah, IMR ini merupakan, increasing marginal return, kemudian DMR merupakan diminishing marginal return, dan NMR merupakan, negative marginal return. IMR sendiri, di sini kan increase, namanya increase itu naik ya. Dari misalnya ketika dia, pupuknya ditambah dari 1, 2, 3 kilo, maka return-nya naik, hasilnya naik, hasil padinya. Nah, di sini, yaitu namanya increase. Ketika terus dia menambah 4 kilo, 5, 6, 7, 8, justru return-nya atau hasilnya itu akan turun, ya di sini. Hasil produksinya turun, namanya diminishing marginal return. Ketika terus dia menambah 8 lebih, ya 8 kilo lebih sampai 9 kilo, maka yang terjadi apa? Negatif, negatif marginal return. Jadi return yang dihasilkan atau hasil produksi yang dihasilkan justru akan tambah negatif ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Kita kenal dengan increasing marginal return, diminishing marginal return, kemudian negative marginal return ya. Kemudian produk marginal pupuk secara umum mempunyai pola. Tadi kan polanya mula-mula naik, kemudian turun. Nah, pola demikian sering disebut dengan hukum hasil pertambahan yang semakin menurun, atau kita sebut dengan the law of diminishing marginal return. Kalau di teori tingkah laku konsumen itu kan dikenal dengan hukum the law of diminishing marginal utility ya. Nah, hukum ini menyatakan apabila faktor produksi variabel itu ditambah, sedangkan faktor produksinya tetap, maka tambahan produksi atau marginal return sebagai akibat tambahan satu unit faktor variabel tersebut
akhirnya akan, mulai menurun ya. Nah, itu diisi dari hukum the law of diminishing marginal return. Kemudian dalam teori tingkah laku produsen juga dikenal dengan kurva isoquant dan kurva isokos. Kalau di teori tingkah laku konsumen kemarin kita kenal dengan indifferent curve ya, indifferent curve. Kalau di sini ada kurva isoquant. Nah, kurva isoquant itu kurva yang menunjukkan berbagai dua faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Jadi ada dua faktor produksi, misalnya ada pupuk, ada tenaga kerja. Nanti ketika menggunakan pupuknya sekian dan tenaga kerjanya sekian, maka output yang dihasilkan itu akan sama. Nah, kita perhatikan di sini ada perhitungan biaya produksi padi. Ketika menggunakan 10 tenaga kerja dan 2 kilogram pupuk, ini ada di titik A. Kemudian ketika dia menggunakan 3 tenaga kerja, maka pupuk yang harus digunakan 6 kilogram dan seterusnya. Nah, ini titik-titik ini justru ini kan inputnya tadi, 2 input ini akan menghasilkan produksi padi yang sama hasilnya. Kita menghasilkan 7 tenaga kerja dan 3 kilogram pupuk, ini sama nanti dengan 10 dan 2 kilogram pupuk. Nah, ini merupakan gambar kurva isoquant di sini. Nah, ini kurva isoquantnya cembung seperti kurva indifferent curve yang kemarin ya. Kemudian ini merupakan kurva isokos. Nah, kurva isokos itu kurva apa sih? Nah, ini kan seperti kurva permintaan, miring dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Kalau di istilahnya teori tingkah laku konsumen kemarin kan ada garis anggaran, constraint-nya ya. Nah, ini juga constraint-nya tapi constraint-nya dari seorang produsen, garis anggarannya dari seorang produsen. Ini misalnya Rp36 untuk menghasilkan sejumlah pupuk dan tenaga kerja. Ini saya contohkan, misal petani mempunyai uangnya sebesar Rp36 untuk membeli faktor produksi. Tadi ada faktor produksinya berupa tenaga kerja dan pupuk ya. Petani dapat mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 4 bulan tanpa pupuk di titik K tadi. Atau membeli pupuk 36 kilo tanpa uang sisa untuk tenaga kerja di titik J. Jadi semuanya dibelikan pupuk di titik J, kalau semuanya digunakan untuk tenaga kerja yakni di titik K. Dan dapat pula membeli kombinasi lain yang terdiri dari sebagian pupuk dan sebagian tenaga kerja yang letaknya pada garis CK. Jadi misalnya petani itu membagi ada 2 kombinasi, misalnya satu saya untuk pupuk, kemudian satunya lagi untuk tenaga kerja. Nah, itu ada di garis CK. Nah, garis JK itu sendiri merupakan kurva isokosnya. Jadi kurva isokos itu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu, dengan sejumlah budget tertentu. Ya, kalau di teori tingkah laku konsumen itu kan garis anggarannya ya. Nah, ini garis anggarannya dari seorang produsen untuk membeli sejumlah faktor produksi. Nah, kalau kombinasi faktor produksi dengan biaya yang paling murah atau less cost combination di sini letaknya pada garis singgung antara kurva isokon dan kurva isokos. Di sini ada di titik T. Nah, kenapa di titik T? Karena untuk menghasilkan sejumlah padi sebesar 2.400 kg, dia membutuhkan sejumlah pupuk yakni di titik J dan di titik K ya dengan biaya sebesar Rp36 ya. Bagaimana kalau di bawah misalnya di A dan B? Nah, ini terlalu murah ya, terlalu murah yakni di Rp27. Jadi uangnya nggak cukup untuk menghasilkan sejumlah padi sebesar 2.400 kilo. Sedangkan kalau di titik MN di sini terlalu mahal ya. Terlalu besar yang produsen keluarkan, biayanya terlalu banyak ya. Maka yang paling efisien, biaya yang paling murah untuk menghasilkan sejumlah padi sebesar
400 kilogram, yakni di titik T. Ini terletak pada garis singgung antara kurva isokwan dan kurva isokos. Nah, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.